Perkenalkan, nama lengkap saya Audalia D. Purwodo. Saya semester 6 di Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Nah, tujuan saya ada di sini yaitu saya ingin mempromosikan atau memberikan penyuluhan kepada bapak mama semua tentang kesehatan gigi dan mulut. Dan ini sebagian tugas individu saya yang harus saya selesaikan di masa PKL. Jadi langsung saja saya menjelaskan tentang penyakit gigi dan mulut. Nah, media yang saya gunakan di sini adalah media poster, teman-teman bisa lihat sekalian di sini. Topik yang saya bawakan yaitu tentang karang gigi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu karang gigi, apa jenisnya karang gigi, cara pencegahannya seperti apa, saya ingin bertanya kepada bapak mama sekalian. Mungkin dari antara sekian yang hadir, mungkin ada yang mengetahui apa itu karang gigi, dan mungkin ada yang merasakan karang gigi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada saya, mungkin ada yang merasakan karang gigi di dalam rongga mulut. Baik, kalau jika tidak ada, saya akan menjelaskan. Nah, ketika saya menyampaikan materi, bapak mama sekalian boleh perhatikan, karena setelah saya menyampaikan materi, saya akan memberikan pertanyaan kepada bapak mama sekalian dan harus bisa menjawab dari apa yang sudah saya jelaskan di sini. Jadi yang pertama, bapak mama sekalian bisa lihat pada media yang saya gunakan ini tentang karang gigi. Nah, apa itu karang gigi? Karang gigi itu merupakan ini adalah karang gigi. Karang gigi itu merupakan kumpulan plak yang mengalami stratifikasi dan dia melekat erat pada permukaan gigi. Kemudian dia mengeras menjadi asam sehingga gigi menjadi lebih kasar. Dia kasar dan tebal sehingga karang gigi itu terbentuk karena adanya sisa makanan. Kalau kita makan, kita tidak mengikat gigi, lama-kelamaan dia akan mengeras dan susah dibersihkan dengan cara mengikat gigi saja. Dan yang berikut ada jenis karang gigi, dua jenis karang gigi. Yang pertama yaitu karang gigi yang supragingival, artinya supragingival artinya gigi yang tidak terlalu banyak memenuhi permukaan gigi. Kemudian ada gingival, itu dia baru memulai karang gigi. Yang berikut akibat dari karang gigi itu ada dua. Yang pertama yaitu dia terjadinya lubang gigi atau karie. Yang berikut kemudian dia menjadi penyakit periodontal atau terjadinya gingivitis. Nah, gingivitis itu seperti gusi kemerahan. Itu disebut dengan gingivitis. Kemudian terjadinya periodontitis. Periodontitis itu artinya sariawan yang muncul pada bibir. Nah, karang gigi itu ada satu akibat terjadinya karang gigi. Nah, dari karang gigi itu bagaimana kita cara untuk mencegahnya itu seperti apa? Nah, kita untuk mencegahnya dengan empat cara untuk mencegah terjadinya karang gigi. Yaitu pertama kita harus mengikat gigi. Nah, mengikat gigi itu bukan cuma satu kali dalam sehari, tapi mengikat gigi itu harus 2 kali sehari. Nah, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Yang kedua, kita harus menggunakan dental floss. Nah, dental floss itu artinya benang gigi. Benang gigi yang guna dari benang gigi yaitu membersihkan sela-sela gigi. Jadi, ketika kita mengikat gigi, kita menggunakan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Yang berikut kita menggunakan obat kumur. Nah, obat kumur yang dianjurkan ini yaitu obat kumur listrin atau yang biasa orang mungkin pernah mendengar, itu adalah salah satu untuk mencegah terjadinya karang gigi. Yang terakhir untuk mencegah karang gigi itu
kita harus pergi ke dokter gigi, kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan gigi untuk melakukan kontrol. Nah, untuk bapak mama sekalian itu kontrolnya setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau untuk adik-adik itu setiap 3 bulan sekali ke dokter gigi. Mungkin itu bagian dari penjelasan saya tentang cara gigi. Nah, dari pengertian jenis karang gigi, kemudian akibat dari karang gigi, dan cara itu pencegahan karang gigi. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada bapak mama sekalian, tapi sebelum itu saya memberikan kesempatan dari bapak mama semua. Mungkin ada yang tidak mengerti atau mungkin merasakan karang gigi mau buat apa, tindak lanjutnya seperti apa. Waktu dan kesempatan saya berikan. Bukan HP mau timpa di tiang itu ada jaringan. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan dengan karang gigi atau mungkin ada yang merasakan karang gigi kemudian mau tindak lanjuti. Baik, kalau jika tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan kepada bapak-bapak sekalian, dan itu harus bisa menjawab sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Itu sebagian dari evaluasi bapak-bapak sekalian. Jadi yang pertama, saya ingin bertanya kepada bapak-mama, jika bapak-mama mengalami karang gigi, cara pencegahannya itu bapak-mama harus lakukan apa? Mungkin bisa satu mewakili dari semua untuk jawab pertanyaan. Ada salah satu yang bisa menjawab dari pencegahan dari karang gigi. Dua kali sehari. Baik, terima kasih kepada Mama yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi kesimpulannya, jika kita mengalami karang gigi, cara pencegahannya kita harus menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Dan kemudian kita harus menggunakan benang gigi atau dental floss. Nah, benang gigi fungsinya untuk membersihkan sela-sela gigi. Yang berikut kita harus mengonsumsi obat kumur, dan yang terakhir kita harus rajin mengontrol kesehatan gigi bagi bapak mama semua setiap 6 bulan sekali, dan bagi adik-adik semua setiap 3 bulan sekali. Mungkin demikian dari penuturan saya pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak mama sekalian karena sudah Ada pertanyaan? tadi saya sudah memberikan pertanyaan itu dan tidak ada yang mau memberikan pertanyaan. Saya mau pertanyakan. Mama kalau di sini nih dia sama Filipina. Mama langsung tanya itu. Ada pengaruh tidak dengan gigi? Ya, itu hal yang sensitif. Harus sangat sedikit, tapi kadang diabaikan. Nanti sakit. Saya bilang tuh. Maka Filipina pengaruh tidak dengan dari itu karang gigi. Karena baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi si pimpinan itu juga berpengaruh pada karang gigi. Kan ketika kita makan, ketika kita tidak menyikat gigi, itu lama-kelamaan kan tertumpuk. Dia semakin tertumpuk, dan tidak bisa dibersihkan lagi dengan cara menyikat gigi. Nah, yang tidak bisa dibersihkan dengan cara menyikat gigi itu disebut dengan karang gigi. Jadi ketika bapak merasakan gigi kasar atau ada sisa makanan yang sudah tebal dan susah dibersihkan, nah ini sudah terjadi karang gigi. Ya bapak mama tidak jangan berpikir bahwa nanti sikat gigi itu sudah hilang.
melanjutinya dengan pergi ke puskesmas untuk dilakukan pembersihan kali ini. Baik, mungkin itu jawabannya. Tadi yang satu membersihkan ada begini. Satu hari 2 kali. Itu pada umumnya sebenarnya kalau kita menggunakan kira cara bagaimana? Bapak, baik, saya akan jawab. Sikat, kalau cuma dengan sikat gigi, langkah-langkah ada sikat giginya bukan sangat gampang. Jadi ada teknik untuk menyikat gigi. Kemudian dengan sikat gigi saja tidak bisa membersihkan permukaan gigi semua. Apalagi kalau kita sikat giginya biasa asal-asal. Nah, di situ kita harus gunakan benang gigi karena benang gigi itu fungsinya untuk membersihkan sela-sela gigi. Dia kayak benang, kemudian dimasukkan di sela gigi, ditarik ke depan belakang sehingga sisa makanan yang ada pada sela gigi itu bisa keluar. Mungkin itu jawabannya saya bisa berikan kepada Bapak. Ya, jadi apa? Karena dia tarik kan ini kita awal sampai dia tarik ke situ dia akan dipusing. Ini kan ini supaya kita Itu tariknya secara perlahan Bapak. Dia jangan sampai diikuti dulu. Apa itu? ya, karena kadang-kadang kita punya istilahnya sampai dipusing. Dan siapa yang disampaikan kita ada kan orang pada ini gimana yang benar dan ini gimana yang lebih bagus. Karena kalau gunakan gigi itu akan menjadi gigi bersarang atau salah satu kebiasaan yang buruk. Tapi kan kebanyakan baru-baru dia siapa penata siapa yang dipusing. Itu dibeli sendiri Bapak. Ya, artinya saya bandingkan. Saya bandingkan. Hanya kan tusuk gigi mensarankan gigi. Kalau pakai benang, kenapa di warna-warna tidak pakai benang, kan pakai tusuk gigi? Ya apa kan itu ingin tahu. Baik, akhir kata saya kata Om bilang dari yang biasa alami. Gigi sering biru. Ya, karena masalah ini apa? itu karena giginya sudah lubang. Itu lubangnya sudah sampai dentinya di bagian tengah gigi. Makanya dia sudah nyiru. Ya. Kalau mau tulis kemarin dulu, kalau dia pas ini kemarin Sudah lubang. Lubangnya sudah dalam atau masih lain. sebulan atau belum? Sebulan itu sudah lubang atau belum? Di bagian apa? Bagian-bagian Tahu. bisa kan ada bisa. Saya kira Air kata saya terima kasih.